Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan menganalisis perbandingan metode GADA dan metode COPRAS pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Rujukannya dari jurnal Aditya Trianugraha, Taronisoki Zebua, Tessa Yolanda Marisi Sihite. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi dari metode GADA. GADA sendiri yaitu Gray Absolute Decision Analysis adalah suatu metode pengambilan keputusan yang menggunakan model multi-kriteria diskrit dalam membuat model yang memprioritaskan setiap alternatif yang tersedia, sekaligus memberikan bobot kriteria relatif yang disebut dengan bobot GADA. Bobot GADA mewakili bobot relatif dari alternatif keputusan di bawah kriteria yang diberikan. Metode ini dapat menangani kriteria positif atau lebih tinggi lebih baik dan negatif atau lebih rendah lebih baik secara bersamaan dalam algoritmanya. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Gray Absolute Decision Analysis dapat dijelaskan pada uraian berikut ini. Yang pertama, menentukan nilai geometric mean. Nilai geometric mean adalah nilai rata-rata dari nilai seluruh alternatif pada suatu kriteria. Tujuan dari perhitungan nilai geometric mean dilakukan untuk mendapatkan nilai tunggal dari jawaban responden yang menjadi alternatif. Adapun rumus untuk menghitung nilai geometric mean yaitu alpha i sama dengan E1UN dalam kurung A1 AS A11 A1S AN1 ANS. Yang kedua, menentukan nilai matriks perbandingan berpasangan. Gak usah dibaca, ulang tidak bisa bacanya. Baik, Bu. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, menghitung bobot yang disarankan dengan rumus sebagai berikut. Keempat, menghitung bobot simulasi dari kriteria dengan rumus sebagai berikut. Yang kelima, menghitung agregasi bobot terhadap kriteria tujuan dari proses agregasi bobot terhadap kriteria, yaitu untuk mendapatkan peringkat alternatif secara keseluruhan. Adapun rumus dari perhitungan agregasi bobot terhadap kriteria yaitu sebagai berikut. Yang keenam, menentukan hasil perankingan. Hasil perankingan adalah output yang akan dijadikan sebagai pendukung keputusan untuk menentukan hasil pengambilan keputusan akhir dengan rumus sebagai berikut. Jangan sampai nanti di Excel kamu jadi sebagai berikut juga ya. Enggak, Bu, bisa, Bu, bisa. Berarti pertahapan ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Excel. Oh, langsung. Ini studi kasusnya belum dibaca, Bu. Langsung nggak? Oh iya. Oh iya, studi kasus dulu. Oke, selanjutnya di bab 2 ada pembahasan studi kasus. Pembahasan studi kasus kali ini yaitu membahas tentang pemilihan teknisi fiber optik terbaik dengan metode GADA bersama implementasi perhitungan. Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja teknisi fiber optik pada PT Karya Solusi Prima Sejahtera dilakukan tahap evaluasi kinerja, kemudian memberikan reward kepada teknisi fiber optik yang terpilih sebagai yang terbaik. Masalah yang terjadi pada proses pemilihan teknisi fiber optik yang terbaik ini dilakukan pihak yang bertugas masih melakukan pengambilan keputusan berdasarkan penilaian dari satu pihak berdasarkan nilai subjektif pimpinan pada PT Karya Solusi Prima Sejahtera, yaitu terjadinya ketidakadilan dikarenakan hasil pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan kinerja dari setiap alternatif yang menjadi kandidat penerima reward. Upaya untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dibangun sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan teknisi fiber optik terbaik di PT Karya Solusi Prima Sejahtera yang bersifat objektif. Hasil pengambilan keputusannya, adapun metode pengambilan keputusan yang diterapkan di dalamnya adalah Gray Absolute Decision Analysis Method. Berikut proses penerapan dalam metode GADA untuk masalah pemilihan teknis fiber optik di PT Karya Solusi Prima Sejahtera dengan data sampel di atas sebagai berikut. Kita masuk ke Excel-nya ya, Bu.
Oke. Adapun proses penerapan metode Gray Absolute Decision Analysis untuk penyelesaian masalah pemilihan ini, pertama-tama kita menentukan nilai geometric mean. Nah, di sini kita lihat ya, tabel dari nilai geometric mean. Di sini dari tabel untuk C1-nya Johnson-nya itu bernilai 5, untuk C2-nya 3, C3-nya 1, C4-nya 3, dan C5-nya 3. Untuk mencari nilai geometric mean, di sini kita bisa menggunakan rumus geomen, baru kita blok angka ini sampai ke bawah. Selanjutnya, nah di sini kita akan mendapatkan angkanya untuk nilai geometric mean. Setelah itu, kita menentukan matriks dari masing-masing alternatif. Di sini kita menentukan matriks untuk SI dan SJ. Di sini Ini yang kemarin ya? ya Bu, sudah dapat caranya Bu. Nah, caranya untuk menentukan nilainya, sini kita menggunakan rumus dari jumlah tabel ini kita tambah, baru kita bagi dengan nilai di A1, terus kita bagi 2. Dapatnya segini untuk nilai SI di A1, A1. Selanjutnya untuk nilai SJ A1, A1, dia sama juga. 5 ditambah buka kurung, ini dibagi 2. Dan seterusnya. 5 itu dari mana itu? 5 dari mana? 5-nya dari sini Bu, kok jumlah kolom ini. Oh, ya. Terus dibagi. Coba ke bawah, ke bawah. Bikin satu baris ke bawah. Baris ke bawah. Ini SJ ke sampingnya itu sama dengan nilai berapa itu? Nilai Ke sini bukan, E2 dia ya? A1, Oh, A1. ini tabelnya kamu C-nya ya di sini enggak ada nih. Iya, Dia itu kan C1, A1, C2. A1, A1, A2, A1. Nah, coba dibikin satu baris gitu loh. Contohnya Dimas. Oh ya Bu, baik. Ke samping itu kayak gimana Dimas? Sama aja mesti Bu. Itu 5 juga Kak Dimas? 3 kan itu sebelahnya. Yang mana Bu? Oh, masih A1 ya? Iya, kan kita coba di kolom pertama aja kan Bu. Jangan diteruskan, coba Ibu mau lihat Oh, caranya. Satu lagi manualin. Itu hapus dulu. Yang 6,5. nah, Coba itu. di sini Bu Itu kalau 5 selanjutnya. lagi tuh. Iya, kan Itu 5 tuh. jumlah dari sini nah Bu. Kriterianya kan ada 5. Enggak, itu 5 Kak itu. Mata Ibu tuh yang di Oh, C2. yang di C2. C2. C2, baris pertama, C2. Oh, ini 3 Bu. Ini 3. Terus di situnya dihitungnya berapa? Tetap di 5. Iya, untuk angka pertamanya Bu. Baru kita buka kurung, dari angka ini kita bagi 2 Bu. Coba bawahnya tuang barilian yang A2. Yang A2. Wah, salah. 5 ditambah dari sini. Nah, kalau yang untuk A2-nya kita ngambil nilai yang dari sini, Bu. Yang kedua ini, Bu. Berapa itu nilainya nggak kebaca, Ibu? Saya zoom ya, Bu. Nah, itu dah.
Oh, 3. Ya, dari sini, Bu. Dari sini. Coba enter. Dari nilai kriterianya ini, Bu. C1 kolom baris 2. Nabila, apa itu Nabila? Ya, Bu. Iya, terus enter. Oke. Nah, setelah menentukan nilai matriks, Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, oh, ntar dulu. belum. Baik. Coba di C2 harusnya satu baris 1 2. Coba jurnalnya, Mbak Rilian. Dimas, Bu. Iya, Dimas. Alah. Ke Ini, Bu. bawah. Enggak di tabel. Oh, yang di tabel. Heeh. Enggak di bawah lagi. Tabel kan ada kolom tabel. Kolom tabelnya itu bawah-bawah. Ini, Bu. Dia langsung ini, Bu. 2. Itu nilai geometrik. Oke, 2,67 itu dari A1, A2. Di jumlah yang dari sini, Bu. Nah, kalau yang di jurnal itu dia di tabelnya nggak masukin yang ini. Nggak jelaskan. Iya, yang ini kan kamu bikin sendiri tabel ini. Benar. Coba Barilian kita Barilian lagi. Dimas. Dimas. Mas, coba kita langsung ke tabel matriks perbandingan berpasangan Nah, baik. untuk A1. Sampel-sampel simulasi. Mas? Ya, Bu. Dimas. Nah, untuk sampel untuk Di atas samping aja, Mas. Di mana? Di samping A5. Oh, sini. Oke. Untuk menentukan nilai matriks perbandingan di sini kita menggunakan rumus dari 1 ditambah dengan 7,5 ini. Selanjutnya ditambahkan dengan nilai SJ dari A1 ini, kemudian tutup kurung, baru kita bagi dengan 1 buka kurung 1 ditambah L dari L4 ini selanjutnya ditambah dengan nilai dari matriks S ini. Oh, tadi udah ditambahkan? Iya, Bu, sama, Bu. Dia kan 1 per SJ nanti. Oh, iya. Lanjut. Dikurang dengan maka dapatkan hasilnya ini, Bu. Coba A2 manual. A2 juga sama, Bu. Dibagi buka kurung 1 Nabila bisa diam nggak? Diam. ditambah dikurang sama tutup kurungnya kurang. Iya, Bu. Coba ke bawah. Yang A2, Bu. Dengan 1
A2 5 kurung 1 ditambah sorry, ini harusnya 14. Coba lihat jurnal. 3,5 Bu. Yang A2 3,5. Ya, kok di sini 3,50. Sesuaiin nggak Bu? Iya, enggak apa-apa, enggak usah. Beda 0, Oke, sekarang lanjut ke nilai bobot yang disarankan. Nah, untuk nilai bobot yang disarankan ini, kan kita mendapatkan nilai matriks perbandingan berpasangan yang untuk kriteria A1 dengan nilai 2,67 ini kan Bu. Nah, untuk menentukan nilai bobot yang disarankan, kita sini menggunakan di alfa ini kita menggunakan penjumlahan dari totalnya ini terus dibagi 5. Dapatkan hasilnya 3,834 untuk alfa I dari A1. Untuk alfa I dari A2, Enggak usah satu aja ke samping. selanjutnya kita mencari alfa I square root dari alfa I. Kita menggunakan rumus square root, terus kita masukkan nilai dari alfa I. Dapatkan 1,95806. Oke, next. Setelah kita mendapatkan nilai alfa I dan alfa I square root, di sini kita jumlahkan untuk nilai dari alfa I dan nilai dari alfa I square root. Selanjutnya kita mencari nilai agregasi bobot terhadap kriteria. Di sini kita menggunakan rumus dari data yang ada di nilai geometric mean. 5 kita kalikan dengan pangkat dari nilai alfa I ini, lalu kita jumlahkan lagi, buka kurung, dari ini kita pangkatkan dan alfa I kembali, untuk kurung kita tambahkan lagi, buka kurungnya belum, kali pangkat dari alfa I kurung, kurung, dan 6. Kita kali pangkat dari satu bagi
didapatkan hasilnya dari nilai agregasi bobot terhadap kriteria R kecil 5,00440284 untuk C1. Next. Next, ini ke kanan apa bawahnya ini, Bu, tabel bawahnya? Udah langsung aja tabel bawahnya, satu Oke. aja yang contohnya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai R dan ranking untuk kriteria. Untuk kita menentukan nilai R ini dari kriteria, kita menjumlahkan dari nilai agregasi bobot terhadap kriteria ini. Selanjutnya kita bagi dengan kolom agregasi kriteria di C1-nya ini. Dengan di sini nilai bilangan bulat ya, Bu. Kita ubah ke desimal dulu. Maka didapatkan dengan angka 4,089584478. Kesimpulan? Ini baru agregasi bobot terhadap kriteria, Bu. Ada alternatif lagi. Oh iya, di atas samping itu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, untuk kita mencari nilai agregasi bobot terhadap data alternatif, rumusnya kurang lebih sama dengan yang kriteria lagi. Tapi kita mengambil data yang sejajar dari nilai geometric mean ini. Kurung 4 pangkat. Nah, di sini kita menggunakan hasil dari penjumlahan alpha I square root kurung tambah kurung lalu ini bagi didapatkan hasilnya 5,011454273 untuk nilai agregasi bobot terhadap data alternatif. Selanjutnya kita menentukan nilai R dan ranking untuk alternatif. Sama kita tinggal menjumlahkan dari nilai agregasi ini, selanjutnya dibagi dengan C1. Ada didapatkan hasilnya 4,4089448. Lanjut kesimpulan, Bu. Coba kata lagi. Nah, jadi untuk kesimpulan di metode GADE kali ini adalah prosedur pemilihan teknisi fiber optik terbaik di PT Karya Solusi Prima Sejahtera dilakukan dengan menggunakan kriteria absensi, kedisiplinan, skill di bidang fiber optik, loyalitas, komunikasi. Metode GADE ini menganalisis diterapkan untuk pemilihan teknisi fiber optik terbaik di PT Karya Solusi Prima Sejahtera dapat memecahkan permasalahan yang diteliti secara objektif. Sistem pendukung keputusan pemilihan teknisi fiber optik terbaik menerapkan metode GADA yang dibangun menggunakan Visual Basic dapat mempermudah proses pengambilan keputusan secara terorganisir dengan baik dan akurat.
Rabu.